Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 19 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Roy Suryo resmi jadi tersangka. Waktu mulai Roy Suryo terkenal kebal hukum. Ketika dituduh menghina presiden dan agama Buddha, selalu mengelak menyatakan dia hanya menyebarkannya saja. Diduga Roy Suryo berbohong, hanya menyebarkannya untuk menghindar dari jeratan hukum. Untuk diperiksa polisi dipanggil 2 kali, mangkir dari panggilan polisi. Polisi sampai memanggil Roy Suryo selama 2 kali dan mangkir. Kemungkinan dia dilakukan upaya paksa untuk menghadirkan secara paksa. Karena menurut ketentuan kalau sudah 2 kali dipanggil selalu mangkir, maka akan dilakukan dengan upaya panggilan paksa. Senang tidak disenang, polisi mendatangi rumahnya dan dihadirkan di kantor polisi. Setelah hadir di kantor polisi, langsung diperiksa Roy Suryo tersebut oleh polisi selama 15 jam. Dari hasil pemeriksaannya, diduga sudah menemukan minimal 2 alat bukti, maka polisi menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Sejak ditingkatkan ke tahap penyidikan, bahwa Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka. Setelah Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka, sejak saat itu sudah bisa menangkap dan menahan Roy Suryo tahap pertama selama 20 hari. Kalau belum cukup 20 hari diperpanjang selama 40 hari tahanannya untuk dilimpahkan kepada jaksa dan seterusnya jaksa melimpahkan ke pengadilan. Rupanya Roy Suryo tidak kebal hukum. Ternyata penghinaan kepada presiden dan agama Buddha, soal stupa Buddha sudah dijadikan tersangka. Jadi tidak benar dia sebagai kebal hukum. Untuk itu jangan suka menghina presiden dan agama Buddha, karena tidak ada yang kebal hukum dalam negara Indonesia. Sebagai negara hukum berlandaskan asas equality before the law, bahwa semua yang melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Karena semua orang apapun jabatannya sama di hadapan hukum. Baik dia sebagai pejabat tinggi, maupun tokoh agama, maupun dia mantan menteri, dan lain sebagainya. Kalau melakukan perbuatan kejahatan harus dihukum sesuai perbuatannya di hadapan hukum. Harapan saya, polisi segera menyelesaikan perkaranya agar segera diadili di pengadilan dan hakim menjatuhkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Jadi itu saya lihat perkara Roy Suryo ini, karena sejak dia terjadi masalahnya tersebut, selalu dia memberikan klarifikasi bahwa dia tidak salah. Dia katanya hanya menyampaikan, tidak mengedit itu, sehingga dia tidak ikut salah. Padahal menurut ketentuan menyebarkan pun ikut salah, dan juga lain sebagainya. Banyak alasannya bahwa dia tidak salah, sehingga sampai polisi memanggilnya sampai 2 kali, tetapi tidak hadir atau mangkir dia dari panggilan polisi. Setelah mangkir dia dari panggilan polisi, di mana panggilan ketiga ini yang disebut panggilan upaya paksa, bisa dipaksa, dalam arti polisi mendatangi rumahnya untuk membawa Roy Suryo ke kantor polisi. Setelah sampai di kantor polisi, di mana polisi memeriksa perkara Roy Suryo tersebut, di mana dalam hasil pemeriksaannya diduga sudah menemukan minimal 2 alat buktinya. Setelah ditemukan 2 alat buktinya, di mana tahap penyelidikannya ditingkatkan ke tahap penyidikan, yaitu ditetapkan tahap penyidikan dan tersangkanya ditetapkan sebagai tersangka adalah Roy Suryo. Di mana setelah ditetapkan Roy Suryo sebagai tersangka, dia sudah berhak dilakukan penahanan, dan juga diperpanjang kalau nanti penahanannya belum cukup waktunya selama 20 hari, dapat diperpanjang selama 40 hari. Di mana perpanjangan ini dia bisa meringkuk di dalam penjara. Berarti paling lama dia ada 60 hari nanti di penjara.
Selama di penjara tersebut dia diperiksa oleh polisi dan ditangani masalahnya tersebut. Sehingga di sinilah sekarang Roy Suryo sudah dalam tahap penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rupanya Roy Suryo ini tidak kebal hukum. Kalau awalnya kita mengetahui kebal hukum, berkali-kali dia melakukan kejahatan tidak ditindak. Seperti masalah Pance itu padahal perkara korupsi, masalah menghina Rara Wulandari di Mandalika tidak diproses oleh polisi. Tetapi dalam kasus masalah penghinaan stupa Borobudur mirip dengan Presiden Joko Widodo dan juga menghina juga Abah Buddha, sehingga diproses oleh polisi dan tidak tanggung-tanggung langsung diproses, baru diperiksa dia langsung ditetapkan sebagai tersangka. Setelah jadikan tersangka sudah berhaklah di sini polisi melakukan penangkapan dan penahanan. Penahanannya tersebut penahanan pertama selama 20 hari. Apabila belum cukup 20 hari dapat diperpanjang selama 40 hari. Itulah. Jadi Roy Suryo ini, jadi harapan saya polisi segera menyelesaikan perkaranya Roy Suryo agar segera diadili di pengadilan dan hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.